Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Sebuah pernyataan dari agen Bastoni Tullio Tinti kemarin semakin mempertegas kemungkinan penjualan sang pemain. Hingga kemudian muncul tagar signing out yang menunjukkan bahwa para supporter murka dengan kebijakan perusahaan asal Cina itu di dalam mengelola para pemain. Fakta yang luar biasa adalah tagar ini menjadi trending di tempat pertama di Italia sepanjang hari dan mengumpulkan lebih dari 13.000 tweet. Penggemar Inter tidak ingin penjualan Bastoni yang diidentifikasi sebagai pemimpin Nerazzurri di masa depan. Namun dengan keluarga Zhang tetap memimpin Inter, penjualan masih akan diperlukan di bursa transfer musim panas ini untuk menghindari pelanggaran finansial fair play. Jadi siapa lagi kalau bukan Bastoni? Alternatifnya tidak banyak. Milan Skriniar telah menyatakan cinta mutlak untuk Nerazzurri. Kontraknya juga akan berakhir pada tahun 2023 dan akan sulit untuk mendapatkan penawaran yang tinggi. Lautaro Martinez telah menyelesaikan musim yang hebat dan akan menjadi pasangan yang sempurna dengan Dybala ataupun Lukaku. Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic adalah poros penting dari lini tengah yang tetap menjadi salah satu yang paling penting dan berorientasi masa depan di Italia. Dari penjualan salah satu dari kelima pemain tersebut, Inter dapat memperoleh dana 60-80 juta dalam satu kali penjualan dan mampu menyelesaikan masalah keuangan Inter musim depan. Simone Inzaghi berharap agar Inter menghindari penjualan 5 pemain pentingnya, bek Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar, gelandang Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic, dan striker Lautaro Martinez musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi berharap Inter menemukan cara alternatif untuk mengumpulkan uang selama jendela transfer daripada harus menjual 5 pemain vital Inter tersebut. Nerazzurri harus menyelesaikan jendela transfer musim panas ini setelah menghasilkan laba bersih antara 60 hingga 80 juta euro. Dan karena alasan ini penjualan nama besar tampaknya hampir tak terelakkan. Namun pelatih enggan berpisah dengan salah satu pemain terpenting dari dalam timnya dan menyarankan alternatif lain. Penjualan pemain seperti Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries serta biaya transfer dari pemain muda di pinggiran skuad akan menjadi salah satu kemungkinan untuk memenuhi target keuangan Inter tanpa menjual pemain-pemain bintang. Henrikh Mkhitaryan sedikit lagi menjadi milik Inter. Dia dilaporkan segera berangkat ke Milano untuk menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Hal ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport bahwa Inter telah mempersiapkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji sebesar 3,3 juta euro bersih per musim. Dia mendapatkan lebih dari 4 juta euro setelah ditambah bonus terkait kinerja. Tes medis pun telah dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan dan dengan begitu kini tinggal masalah waktu saja sampai akhirnya Nerazzurri mengumumkan kabar baik mengenai perekrutan pemain Armenia tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri sangat beruntung dapat merekrut pemain berusia 33 tahun itu. Sang pemain dapat menambah kedalaman di lini tengah dan percaya bahwa ia bisa menguasai semua posisi di lini tengah. Mkhitaryan telah pindah ke peran lini tengah selama 3 musim di Roma. Dari posisi gelandang serang atau sayap di sebagian besar waktunya membela Borussia Dortmund dan Manchester United. Inter telah bekerja dengan cepat untuk mengidentifikasi pemain Armenia itu sebagai peluang transfer bebas yang signifikan dan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk memboyongnya.
Pemain berusia 33 tahun ini mampu bermain di posisi Mezzala yang akan memungkinkannya untuk memberikan kedalaman skuad Inter, terutama menjadi pelapis Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella. Hal ini penting mengingat beberapa pemain lini tengah Inter akan hengkang di musim panas ini. Namun tidak hanya itu, Nerazzurri juga melihatnya sebagai pemain yang lihai menambah opsi pemain berkualitas di posisi regista, melapisi jenderal lini tengah Inter Marcelo Brozovic. Paulo Dybala dilaporkan telah menolak tawaran dari beberapa klub lain karena dia hanya ingin pindah ke Inter pada bursa transfer musim panas ini. Seperti yang dilaporkan oleh Sport Mediaset bahwa striker berusia 28 tahun itu saat ini hanya ingin bergabung dengan Nerazzurri dan telah menolak proposal dari Sevilla, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Seperti diketahui, Dybala menjadi bidikan banyak klub top Eropa sejak dia secara resmi mengumumkan kepergiannya dari Juventus dengan status bebas transfer. Nerazzurri telah menjadi yang terdepan untuk mengontrak pemain timnas Argentina itu, meskipun mereka belum membuat penawaran resmi untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Kesabaran Dybala mungkin akan habis untuk menunggu Inter, tetapi untuk saat ini ia tetap setia menanti dan telah menolak sejumlah tawaran dari tim lain karena ia fokus pada prospek bergabung dengan Inter. Inter sedang mengupayakan perpanjangan kontrak bek andalan mereka Milan Skriniar hingga Juni 2027. Sebagaimana dilansir Gazeta.it bahwa bek berusia 27 tahun itu segera disodori kontrak baru dengan kenaikan gaji bersih menjadi 4,5 juta euro per musim. Manajemen Nerazzurri nampaknya ingin memberi kepastian terkait masa depan pemain asal Slovakia itu, karena dia tidak pernah berniat untuk meninggalkan Inter di musim panas ini. Skriniar telah berulang kali menegaskan jika dirinya sangat puas dan bahagia di Inter. Hal ini tentunya mendorong Inter untuk mengikatnya dengan kesepakatan baru yang lebih baik. Pihak klub paham betul dengan kontribusi Skriniar selama berseragam Inter yang membuatnya pantas mendapat kontrak baru. Kontraknya saat ini di Giuseppe Meazza akan berakhir pada Juni 2023 dengan gaji sebesar 3 juta euro bersih per musim. Alexis Sanchez dilaporkan bersedia mengakhiri kontraknya lebih awal di Inter, tapi meminta pesangon yang senilai dengan semusim gajinya yang tersisa dalam kontraknya. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset bahwa pemain asal Chili berusia 33 tahun itu meminta kompensasi pemutusan kontrak yang signifikan ke Inter. Nerazzurri telah merencanakan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sanchez pada musim panas ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Kontrak Sanchez di Giuseppe Meazza akan habis pada Juni 2023 mendatang. Namun demi bisa menyediakan ruang bagi perekrutan pemain baru, maka Inter siap menawarkan penyelesaian kontrak kepada penyerang asal Chili tersebut. Namun sang pemain meminta pesangon yang sangat tinggi, yaitu 7,5 juta euro. Sementara kubu Inter hanya bersedia membayar sekitar 4,5 juta euro. Kontrak Sanchez tidak seperti Vidal yang dapat dibebaskan dari kontraknya dengan pembayaran pesangon yang telah ditetapkan dalam kontraknya. Oleh karena itu, Nerazzurri harus mampu meyakinkan Sanchez. Sanchez saat ini diminati oleh klub Turki Galatasaray, serta tim dari La Liga Spanyol, dan berpotensi menyepakati kepindahannya dari Inter pada jendela transfer musim panas ini. Inter semakin kesulitan untuk memulangkan mantan striker mereka Romelu Lukaku. Ini setelah klubnya Chelsea bersikeras mematok biaya untuk proses peminjaman pemain Belgia itu. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, The Blues menginginkan Lukaku kembali apabila Inter membayar biaya pinjaman sebesar 25 juta euro.
dan kewajiban pembelian senilai 76 juta euro untuk mewujudkan kesepakatan. Lukaku bergabung dengan Chelsea musim panas lalu dalam kesepakatan senilai 115 juta euro. Dan klub Liga Primer itu tak ingin mengalami kerugian yang terlalu besar. Dan setidaknya mendapatkan kembali sebagian dari apa yang mereka bayarkan untuk pemain Belgia itu jika dia pergi musim panas ini. Namun Inter hanya ingin proses peminjaman tanpa biaya apapun, sehingga proses kepulangan sang pemain akan sangat sulit.